Pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang strategi membangun komunikasi yang efektif. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apa sih di benak kalian itu tentang komunikasi efektif? Komunikasi Efektif. Ngobrol tapi nyambung. Ya, Mungkin. betul sekali. Tepuk tangan. Ada yang lain? Gak paham Bu. Nggak paham. Gak paham. Oke. Bentar. Nah, komunikasi efektif itu adalah bagaimana kita menyampaikan informasi atau ide atau perasaan dari pihak ke pihak lain dengan cara jelas dan tepat dipahami sehingga tujuan komunikasi kita tercapai. Gitu. Oke. Nah, ayo kita sharing ya. Siapa yang pernah merasakan kesulitan saat menyampaikan pendapat atau mungkin terjadi salah paham ketika berkomunikasi dengan teman karena komunikasi kita tidak jelas. Saya pernah Bu. Apa? Silakan Mbak dulu. Biasanya saya komunikasinya itu kayak belibet. Belibet itu karena grogi. Kalau ngomong di depan orang lain itu kadang saya ngomongnya itu gak jelas, kayak kadang kebalik-balik. Oke, terima kasih ceritanya. Itu sangat menjadi gambaran nyata bahwa komunikasi efektif itu tidak selalu mudah. Nah, apa sih strategi membangun komunikasi efektif? Menurut kalian apa? Gimana strateginya biar kita komunikasinya itu bisa lancar? Lagi yang lain? punya kepercayaan. Yang lain? Dari mencoba. Oke. Nah, strategi membangun komunikasi efektif itu kita mengenal lawan bicara kita. Terus gunakan kalimat yang efektif dan singkat. Selain itu, kita sebagai pendengar yang baik dan memperhatikan gaya bahasa yang baik. Sekarang kita akan melatih keterampilan ini ya. Nah, saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok kecil ya. Mau pilih sendiri atau ibu yang pilih? Itu sendiri aja. Saya sama tadi lah Bu. Oke, berarti dia sama MH ya, Mas MH. Oke. Nah, tugas kalian di sini itu setiap kelompok membuat poster atau kerangka tentang strategi komunikasi efektif di lingkungan sekolah. Yaitu kalian menggambarkan ide atau memberikan contoh atau menuliskan langkah-langkah strategi. Oke? Ini sticky note-nya ya. Oke. Gak apa-apa. Itu aja. Bentar Bu, ambil pulpen Bu. Oke. Bentar. Apa Ibu tugasnya tadi Bu? Membuat poster atau kerangka tentang strategi komunikasi efektif di lingkungan sekolah. Misalnya kayak kalian menggambarkan ide atau memberi contoh situasi dan meneruskan langkah-langkah strateginya. Paham? Paham. Oke. Jadi Jadi seperti ini. Nah, nanti modalnya komunikasi yang bagus kita itu membangun kepercayaan. Nah, jadi yang paling penting itu adalah kepercayaan. contohnya itu kan aku tidak percaya diri. Ibu kasih
waktu sekarang jam 9.45 ya. Ibu kasih waktu sampai 9 jam 10 lah pas. Terus Oke Bu. yang sini itu Apa yang ditulis? mencari apa ya, komunikasi, latihan. Waduh, Amelie. Latihan komunikasi. Ya, latihan komunikasi. Tidak berdaya sendiri. Tidak berdaya sendiri. Ya, butuh. Strategi supaya kita bisa komunikasi berani menyampaikan. Ya, Yang sticky note-nya itu tadi buat nanti ya. Nanti pas kalian ke kelompok lain buat ngamati. Oh, ya Bu, paham Oke. Bu. Berani mencoba. Terus latihan. Lama nggak sih sebelumnya? Latihan. Lihat kekuatan dan diri. Lihat kompetensi jangan terlalu oversharing. Apa sudah? Sudah Bu. Udah. Sudah? Oke. Sekarang kalian ke kelompok lain terus mengamati dan memberikan apresiasi ke kelompok itu atau masukan dari sticky note yang ibu kasih tadi. Oke. Kalian kayak gimana? Jadi seperti ini. Oh ini punya kita. Mau perlu saya jelasin kah dari 3 aspek ini? Boleh. Nah, jadi dari komunikasi tersebut itu ada namanya kepercayaan. Kalau kita sudah membangun kepercayaan, pasti kita akan ada namanya networking. Tetapi dari kepercayaan tersebut perlu ada namanya 3 langkah-langkah ataupun 3 cara, yaitu yang pertama ada namanya latihan komunikasi. Nah, kalau kalian belum berani, itu kalian latihan dengan jangan terlalu sharing terlebih dahulu, karena yang orang yang keseringan sharing nanti akan tidak ada namanya kepercayaan dan tidak ada namanya komunikasi. Nah, tadi ada namanya berani mencoba. Nah, kalau kalian masih takut dan belum berani, itu kalian latihan ataupun melakukan langkah-langkah selanjutnya. Tuh, ini punya kita. Nah, contohnya itu kita itu ada tidak percaya diri. Nah, langkah-langkah supaya kita itu bisa percaya diri untuk komunikasi itu kita perlu berani mencoba. Misalnya kalau ada kayak presentasi di kelas, kita itu berani untuk memulai terlebih dahulu, atau kalau misalnya ada kayak diminta pendapat, kita itu berani untuk mengungkapkan pendapat kita. Tuh, nah itu kan. Nah, kemudian latihan-latihan itu selain kayak kita berani mencoba tadi, kita itu bisa kayak ini nyoba di depan cermin kayak gitu. Terus ada melihat kompetensi diri kayak gitu. Kalau dari kita, Kalau dari menilai kelompoknya Mas MH, kayaknya sudah bagus ya. Keren, tepuk tangan. Oke. Sekarang apa yang kalian dapat dari kegiatan ini tadi ke kelompok lain? Ada yang menyampaikan? Perbedaan pendapat tapi tetap satu. Oke, betul. Tepuk tangan. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan bersama. Nah, siapa yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? jadi kesimpulan yang saya dapat di pertemuan hari ini tentang komunikasi yang efektif, ya Bu, komunikasi Ya, efektif. strategi membangun komunikasi yang efektif. Nah, itu sangat diperlukan kayak gitu untuk supaya lawan bicara kita itu paham apa yang dimaksud sama kita kayak gitu. Nah, selain itu kita juga perlu belajar bagaimana cara melakukan komunikasi yang efektif, dan itu cukup sulit kayak gitu Bu. Oke, saya menambahkannya. Nah, kunci
kunci komunikasi efektif itu merupakan kunci utama dalam menjalin hubungan yang baik dan mencapai tujuan bersama, baik dalam kehidupan pribadi dan sosial. Dengan menyampaikan pesan secara jelas, tepat dan mudah dipahami, serta dukungan dari kreativitas komunikator, konteks yang mendukung, mengetahui strategi komunikasi yang efektif tidak hanya menghindarkan dan kesalahpahaman dan konflik, tetapi menciptakan lingkungan yang harmonis dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Pembelajaran kita hari ini saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.